Tipikal pekerjaan di kantor cabang bersifat rutin, namun saya tetap enjoy menikmatinya. Karena menurut saya rutinitas itu suatu hal yang menarik, karena kita dapat konsisten namun dengan kualitas yang dapat dijaga keberlangsungannya. Aku biasanya berangkat dari rumah sekitar jam 6. Waktu tempuh dari rumahku ke kantor itu sekitar 1,5 jam. Soalnya biasa kan kadang Jakarta macet ya. Hal tadi aku lakuin dari Senin sampai Jumat, and so far I'm so happy with this job. Aku sampai kantor sekitar jam 7:30, habis itu beli sarapan. Kalau udah, langsung absen pakai aplikasi Human Capital Taspen. Jadi aplikasinya itu khusus buat karyawan Taspen dan bisa diakses hanya kalau kita ada di radius kantor. Setiap pagi aku selalu ngecek disposisi di aplikasi DMS Taspen. Aku selalu rutin ngelakuin ini untuk melihat tugas atau kerjaan baru. Udah kayak refleks sih ngelakuin ini karena udah terbiasa dari dulu. Aku juga rutin cek to-do list untuk nge-review kerjaan apa yang belum dan yang sudah dilakukan. Jadi semua kerjaan pasti termonitoring dan nggak ada yang terlewat. Kebetulan jarak dari rumah ke kantor cukup jauh, jadi saya berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi. Selanjutnya saya mengantar anak ke sekolah. Sesampainya di kantor sekitar jam 7.40. Biasanya saya bawa bekal dari rumah dan terkadang juga saya sarapan di kantin kantor. Sampai kantor tentunya absen kehadiran dulu. Cuma tinggal login, selfie, submit. Gampang kan? Sebagai customer service, penampilan harus rapi, intonasi harus baik, ramah, selalu tersenyum, dan juga tidak lupa untuk selalu mengedukasi kepada peserta, baik itu peserta aktif maupun pensiun yang datang ke kantor Taspen. Saya menikmati rutinitas ini karena dapat bertemu banyak peserta Taspen dengan cerita yang beraneka ragam. Tiap Senin kita pakai baju korporasi, Kamis kita pakai baju batik, sisanya kita pakai baju smart casual. Pakaian kita nggak monoton dan nggak kaku selama nggak ngelanggar peraturan dari perusahaan. Iya, semua sudah dibuatkan peraturan terkait budaya perusahaan seperti yang ada pada buku Sapu Akhlak. Selain itu, kita juga ada penggunaan seragam korporasi sesuai dengan panduan standar etika pelayanan. Setiap pagi kita wajib menyanyikan lagu korporasi sebelum morning briefing sebagai bentuk implementasi budaya perusahaan. Kalau dalam operasional sendiri, morning briefing cukup penting ya, karena di situ kita bisa tahu progres pekerjaan unit lain dan rencana pekerjaan ke depannya. Selain itu, kita juga bisa floor in terkait permasalahan yang ada dan bagaimana solusinya. Iya, lagu korporasi bisa bangun semangat dan loyalitas kita. Ada juga morning briefing yang bantu kita tuh untuk menyusun strategi dan rencana ke depannya. Untuk pekerjaan di kantor pusat Taspen, biasanya berkaitan dengan pembuatan polisi, strategic plan, hubungan dengan stakeholder, penugasan dari stakeholder, pengelolaan investasi, penyelesaian keluhan user baik itu karyawan dan peserta Taspen, dan masih banyak lainnya. Tipikal pekerjaan di kantor cabang bersifat rutin, namun saya tetap enjoy menikmatinya. Karena menurut saya rutinitas itu suatu hal yang menarik, karena kita dapat konsisten namun dengan kualitas yang dapat dijaga keberlangsungannya. Untuk di kantor pusat Taspen ada beberapa unit kerjanya, semuanya punya spesialisasinya masing-masing dan cenderung pekerjaannya tidak bersifat rutin, namun menantang buat aku yang suka tantangan baru. Kalau di kantor cabang, kita punya peran dari fungsi tugas masing-masing, mulai dari layanan, keuangan, serta umum dan SDM. Sebagai frontliner, tentunya kita harus pintar bagi waktu, supaya target layanan yang sudah menjadi komitmen Taspen bisa sustain. Kami tetap melayani para peserta di jam istirahat, karena kami telah mengatur waktu piket.
Salah satu tantangan terbesarnya itu menjaga tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan yang tetap terjaga ketika kita coba menurunkan sudah ditetapkan oleh perusahaan menjadi program yang perlu kita eksekusi. The only thing certain is uncertainty. Untuk dapat menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini, kita perlu memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Salah satu caranya yaitu menjadi long life learner. Tantangannya adalah saat handle case, klaim JKK, mulai dari pelaporan, kronologi kecelakaan kerja, investigasi, sampai dengan penjaminan ke rumah sakit. Jangan sampai menimbulkan bias bagi peserta dan instansi. Buat aku yang beragama Islam, aku memanfaatkan waktu istirahat untuk beribadah di musola Taspen bersama karyawan Taspen dan juga peserta Taspen. Alhamdulillah, Taspen menyediakan fasilitas ibadah untuk karyawan dan juga pesertanya. Jam istirahat biasanya kita ke kantin kantor. Ada banyak makanan di sana, dari pempek, ayam, sampai stik sama nasi padang juga ada di kantin. Kalau misalkan kita lagi stres, habis jam kerja, biasanya kita santai dulu. Sebisa mungkin sih bagi waktu untuk olahraga. Di kantor pusat, banyak organisasi atau komunitas yang berkaitan dengan hobi. Misalnya, basket, voli, sepeda, mancing, bahkan ada juga e-sport. Selain itu, juga ada bapor sanitari dan vokal group. Alhamdulillah, aku ikut program TEACH, yaitu program beasiswa untuk karyawan yang di-provide oleh perusahaan. Aku ambil jurusan manajemen, sekarang udah jalan 3 semester. Tantangannya lagi-lagi di manajemen waktu. Harus seimbang antara waktu kerja, kuliah, dan kegiatan di rumah. Mengambil kesempatan yang diberikan kantor untuk beasiswa program pascasarjana. Dan juga mengasah keahlian dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang disediakan oleh perusahaan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Di Taspen, kami bisa berkontribusi banyak tuh Kesejahteraan ASN. Semoga ini bisa jadi ladang pahala juga untuk Karyawan Taspen. Saling mengenal dan kita punya kedekatan secara emosional setiap melayani peserta, itu yang menjadi titik balikku untuk tetap berkontribusi di perusahaan tercinta, PT Taspen Persero.